Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Elizabeth Zilnianti. Saya mahasiswi Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng, Fakultas Ilmu Kesehatan dan Pertanian, Program Studi Agronomi. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah PIP atau Pengantar Ilmu Pertanian dengan dosen pengampu Ibu Petronella Nenuktek. Dan pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang unsur-unsur pertanian dan contoh-contohnya yang ada pada daerah Manggarai. Terima kasih. Baik, langsung saja unsur-unsur pertanian. Ada yang pertama, proses produksi. Tumbuh-tumbuhan adalah pabrik pertanian yang primer atau pokok. Tumbuhan mengambil CO2 dari udara melalui daun dan mengambil air dan unsur hara dari tanah melalui akar. Pertumbuhan tanaman ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan. Yang terutama adalah temperatur, energi radiasi, air, reaksi tanah, kandungan udara dalam tanah, dan kandungan unsur hara. Ternak dan ikan adalah pabrik pertanian sekunder atau kedua. Tergantung jenisnya, mereka makan berbagai jenis tumbuhan dan bagian tumbuhan. Pabrik kedua ini merubah tumbuhan menjadi produk lain yang berguna bagi kehidupan manusia. Yang kedua, petani atau pengusaha. Perbedaan antara tumbuhan dan binatang liar dengan pertanian adalah adanya manusia. Ada atau tidak ada manusia, setiap hari sinar matahari selalu menyinari permukaan bumi. Sementara tanaman dan hewan tumbuh dan berkembang. Manusialah yang mengatur atau mengusahakan pertumbuhan tanaman dan hewan, serta memetik hasilnya untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia inilah yang disebut petani atau pengusaha pertanian. Dalam kegiatannya, petani memegang dua peranan, yaitu petani sebagai penggarap dan petani sebagai manajer. Yang pertama, petani sebagai penggarap. Petani yang berperan utama sebagai pemeliharaan tanaman dan hewan atau ternak dan ikan untuk memperoleh hasil yang dibutuhkan demi kelangsungan hidupnya. Yang dilakukan petani ini dalam pemeliharaan tanaman antara lain adalah penyiapan tempat pembibitan, pengolahan tanah, penanaman, pemupukan, penyiangan tumbuhan pengganggu, pemberantasan hama dan penyakit, pemanenan dan pengolahan hasil panen. Sedangkan dalam pemeliharaan hewan, yang dilakukan umumnya adalah penyiapan tempat pembenihan, penyiapan kandang atau kolam, pengembalaan atau pemberian pakan dan pemanenan. Yang kedua, petani sebagai manajer. Berbeda dengan petani sebagai penggarap yang lebih mengutamakan tangan dan otot dalam mengerjakan usaha tani. Petani sebagai manajer lebih menggunakan otak, terutama dalam pengambilan keputusan atau pemilihan alternatif tanaman atau ternak yang akan dibudidayakannya. Konkretnya, keputusan-keputusan yang harus ditetapkan oleh petani sebagai manajer diantaranya dalam budidaya tanaman meliputi pemilihan jenis varietas tanaman yang akan dibudidayakan, penggunaan jenis pupuk, penggunaan obat-obatan, atau pembelian alat-alat baru dalam pertanian. Yang ketiga, bagian dari unsur pertanian yaitu tanah tempat usaha. Tanah tempat usaha adalah tanah di mana petani melaksanakan usaha taninya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di negara berkembang pada umumnya, usaha tani dilaksanakan dalam skala usaha yang kecil karena luas kepemilikan tanah yang sempit sebagai akibat dari perpecahan tanah karena bertambah besarnya jumlah penduduk dan sistem warisan yang berlaku. Yang keempat, perusahaan pertanian. Perusahaan pertanian adalah usaha tani yang merupakan aktivitas perusahaan pertanian. Dalam arti, petani dalam mengusahakan usaha taninya berusaha agar hasilnya banyak atau meningkat sehingga selain untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Semua langkah yang dikerjakan dipasarkan atas pertimbangan untung rugi.
Tugas orang pengusaha pertanian adalah antara lain yang pertama, memperhatikan perkembangan harga hasil bumi. Yang kedua, menentukan pilihan tentang usaha yang akan dijalankan. Yang ketiga, mengorganisir usaha pertanian yang akan dipilih dalam perusahaannya. Yang keempat, menentukan metode tata laksana. Yang kelima, mengatur pembelian bahan-bahan yang diperlukan perusahaan. Yang keenam, mengatur penjualan hasil usahanya. Baik, yang berikutnya, contoh unsur pertanian yang ada di Manggarai. Saya mengambil contoh tanaman sayur yang ada di daerah saya. Sayur merupakan makan pendamping nasi. Masyarakat di daerah saya banyak yang menanam sayur untuk dijual dan untuk mereka makanan sendiri. Sayur yang warnanya sangat hijau adalah sayur yang sangat sehat dan mengandung gizi yang banyak. Cara mereka agar sayur tumbuh subur yaitu, yang pertama, menyiram tanaman dengan cara yang tepat. Yang kedua, menempatkan tanaman di tempat yang mendapatkan sinar matahari. Yang ketiga, memangkas tanaman yang sudah mati. Yang keempat, menggunakan pupuk alami.